Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah use case diagram. Pada pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan bagaimana teori tentang use case diagram ini. Berikutnya, seperti yang kita tahu, use case diagram memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memetakan kebutuhan sistem. Jadi dengan adanya use case diagram ini, kita bisa tahu kebutuhan dari sistem itu buat apa aja. Kemudian yang kedua, untuk merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Jadi dengan adanya use case diagram, kita bisa tahu interaksi antara pengguna dengan sistemnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Selain kita harus mengetahui kebutuhan di dalam sistem, kita juga harus diwajibkan mengetahui juga kebutuhan di luar sistem tersebut. Selanjutnya, di sini adalah simbol-simbol dari use case diagram. Yang pertama, ada namanya use case, yang mana fungsionalitas yang disediakan sistem biasanya penamaan menggunakan kata kerja. Untuk simbolnya dapat dilihat di sebelah kanan ini. Untuk simbol use case seperti ini. Kemudian yang kedua adalah aktor. Aktor adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang dibuat. Ini aktornya, simbolnya seperti ini, simbol aktor. Kemudian ada namanya asosiasi, yaitu komunikasi antara aktor dan use case. Jadi hubungan antara use case dan aktor ini namanya adalah asosiasi. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya, simbol use case diagram yang keempat yaitu ada namanya relasi extend, yang mana relasi extend ini merupakan relasi yang dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu. Jadi lambangnya seperti ini ya, simbolnya seperti ini. Extend. Kemudian ada namanya relasi include, maksudnya include, jadi membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Jadi harus melalui use case ini dulu, baru bisa ke use case lainnya. Jadi include ini diwajibkan atau prasyarat. Kemudian saya akan mencontohkan sebuah use case diagram sistem informasi perpustakaan. Di sini ada dua aktor, yaitu ada anggota, kemudian ada petugas. Saya jelaskan mulai anggota terlebih dahulu. Anggota melakukan pencarian buku. Kemudian, anggota dapat melakukan edit profil pribadi dengan cara syaratnya harus login terlebih dahulu. Berarti jika menjadi prasyarat atau include, maka jika prasyarat itu berarti garisnya atau relasinya adalah include seperti itu. Sedangkan kalau petugas di sini dapat melakukan pendaftaran anggota yang mana harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi di sini ada include. Kemudian petugas juga dapat melakukan peminjaman buku yang mana ketika melakukan peminjaman buku, petugas harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi di sini ada relasi include. Nah, setelah itu peminjaman buku ini tidak semua peminjaman buku itu melakukan perpanjangan. Tiap anggota tidak semua melakukan perpanjangan. Jadi, meskipun tidak ada perpanjangan peminjaman, tidak masalah. Jadi di sini hubungannya antara use case perpanjangan pinjaman dengan peminjaman buku adalah extend. Jadi tidak masalah meskipun tidak ada perpanjangan pinjaman. Kemudian, petugas melakukan pengembalian buku yang mana harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi relasinya adalah include. Kemudian, petugas juga melakukan pencatatan denda. Pencatatan denda ini tidak semua anggota melakukan pengembalian buku secara terlambat. Jadi, tidak masalah jika pencatatan denda ini tidak melalui pengembalian buku. Kemudian, petugas melakukan pencatatan denda harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi garisnya adalah include. Sampai sini
Perbedaan antara include dan extend adalah jika include disyaratkan harus melewati use case yang ini, sedangkan kalau extend tidak wajib melalui use case yang ini dikarenakan extend ini merupakan tambahan saja. Seperti itu. Kemudian, saya ajari caranya bagaimana membuat use case diagram menggunakan aplikasi apa. Di sini saya sudah sertakan sebuah link yang mana kalian bisa membuat sebuah use case diagram menggunakan cara online. Kita praktekkan, kita coba. Kita ketikkan alamat linknya SID use case _ diagram. Enter. Kita tunggu. Mengapa saya memakai cara online? Kenapa tidak menggunakan aplikasi? Karena jika kita menggunakan online, tidak akan memperberat komputer kita atau laptop kita. Sedangkan jika menggunakan internet, maka hanya membutuhkan sebuah internet atau paket data. Silakan ditunggu, masih dipersiapkan atau preparing. Sambil kita menunggu ini, kita lihat di sebelah sini lagi. Ini alamatnya s.id use case _ diagram. Silakan diketik di laptop atau di HP masing-masing. Kemudian, jika sudah kita ketikkan, maka akan muncul halaman seperti ini. Ya, kemudian kita akan membuat sebuah use case diagram perpustakaan seperti gambar yang tadi kita contohkan. Yang pertama kita membuat aktor terlebih dahulu. Di sini kita taruh aktor. Setelah itu klik 2 kali di sini. Silahkan diisi dengan anggota. Kemudian ini adalah sistem boundaries atau garis dari sistem, maka ini harus diperlukan. Silahkan ditarik seperti ini. Silahkan dihapus sistemnya. Kemudian kita buat aktor satu lagi, yaitu kita beri nama petugas. Kita taruh di sini. Kita beri nama petugas. Setelah itu, kita membutuhkan sebuah use case. Kita taruh di dalam sini. Sebelumnya, kita ganti warnanya terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, kemudian use case-nya kita ganti warna coklat. Dan kita taruh di atasnya. Yang pertama kita buat use case untuk anggota terlebih dahulu. Tadi anggota bisa melakukan pencarian buku. Kemudian, kalau sudah seperti ini, silahkan ditarik antara anggota ke pencarian buku sampai sini. Nah, silahkan pilih yang association atau hubungan. Mengapa garisnya kok seperti ini? Silahkan diklik di sini, kemudian klik yang lurus. Nah, otomatis akan lurus. Kemudian, ini tidak ada arahnya, maka kita ganti arahnya seperti ini. Sudah, berarti anggota bisa melakukan pencarian buku. Kemudian, selain itu, anggota ini silakan bisa di-copy. Copy, paste. Maaf, bisa diklik duplicate. Kemudian kita ganti. Anggota juga bisa melakukan edit profil. Setelah itu, kita tarik seperti tadi. Sudah. Kita ganti seperti ini. Konektornya. Sudah. Maka, pencarian buku. Jadi, anggota dapat melakukan pencarian buku. Kemudian, anggota dapat melakukan edit profil. Nah, anggota dapat melakukan pencarian buku tanpa harus login terlebih dahulu. Sedangkan jika anggota ingin melakukan edit profil, maka diwajibkan harus login terlebih dahulu. Jadi kita membutuhkan sebuah use case lagi di sini. Kita taruh di sini.
Kita beri nama login. Kita ganti warnanya. Kita ganti warna login ini menjadi warna coklat seperti tadi. Nah, yang mana hubungan antara edit profil dengan login, maka kan prasyaratnya harus login terlebih dahulu. Jadi ini namanya adalah include. Bagaimana caranya? Di sini tinggal ditarik garis ke sini sampai keluar seperti ini. Kemudian akan muncul I adalah include, E adalah extend. Maka kita pilih yang include. Sudah seperti ini. Sudah selesai yang login, yang anggota. Kemudian kita pilih yang petugas. Petugas kita buat use case yang pertama, yaitu adalah pendaftaran anggota. Silahkan diganti warnanya, bebas, ditarik, kemudian taruh di atas. Pendaftaran anggota, sama seperti tadi, silahkan ditarik. Ini adalah hubungannya association, kemudian kita ganti dengan yang ada panahnya. Sudah selesai. Kemudian ada lagi petugas dapat melakukan peminjaman buku. Silahkan diduplikat, tidak masalah. Di sini berarti ada namanya peminjaman buku. Peminjaman buku. Silahkan ditarik seperti tadi. Association, kemudian diganti dengan konektor seperti ini. Sudah. Kemudian ada lagi yang namanya pengembalian buku. Silahkan diduplikat lagi. Pengembalian buku. Hubungannya juga sama, silakan ditarik ke sini. Association, kemudian kita ganti seperti ini konektornya. Kemudian ada lagi namanya pencatatan denda. Kita duplikat saja lagi. Pencatatan denda. Pencatatan denda. Kita tarik lagi garisnya. Association, kemudian pilih yang seperti ini. Jika sudah, maka kita cek terlebih dahulu pendaftaran anggota apakah membutuhkan login. Pastinya. Jadi silakan ditarik antara pendaftaran anggota ke login. Silakan ditarik seperti ini. Pilih yang include. Kemudian peminjaman buku apakah membutuhkan login? Pasti. Silahkan ditarik seperti tadi. Peminjaman buku yang biru ini ke sini. Pilih yang include. Kemudian pengembalian buku juga butuh login. Silahkan ditarik ke sini. Pilih yang include. Kemudian pencatatan denda. Silahkan ditarik ke sini. Pilih yang include. Kemudian tidak sampai di sini. Untuk yang include sudah selesai semua. Kemudian kita membutuhkan yang extend. Kira-kira extend apa? Tadi, misalkan perpanjangan pinjaman. Kita duplikat perpanjangan pinjaman. Perpanjangan pinjaman. Kita taruh sini. Perpanjangan pinjaman. Nah, tidak semua anggota yang melakukan peminjaman buku melakukan perpanjangan pinjaman. Jadi, perpanjangan pinjaman ini termasuk extend. Jadi, kita tarik dari garis sini, garis perpanjangan pinjaman ke peminjaman buku. Kemudian kita atur jadi extend seperti ini. Maaf, kebalik
Jadi jika extend, kita harus narik dari sini ke sini. Kita balik, kemudian kita klik extend. Nah, seperti ini. Jadi, meskipun tidak ada perpanjangan pinjaman, tidak akan pengaruhi dari peminjaman buku itu sendiri. Kemudian ada lagi, di sini ada pengembalian buku dengan pencatatan denda. Tidak semua anggota melakukan denda. Jadi, pencatatan denda merupakan extend dari pengembalian buku. Jadi, silakan ditarik. Maka, pencatatan denda termasuk extend dari pengembalikan buku itu sendiri. Kemudian, silakan garis ini diperbagus. Nah, jika sudah, silakan dicek apakah ada kesalahan. Di sini anggota dapat melakukan pencarian buku benar tanpa harus login. Kemudian anggota dapat melakukan edit profil yang mana harus login terlebih dahulu. Kemudian ada petugas yang dapat melakukan pendaftaran anggota yang harus login terlebih dahulu. Kemudian ada petugas yang dapat melakukan peminjaman buku yang mana harus login terlebih dahulu. Dan ada tambahan atau extend yaitu perpanjangan pinjaman karena tidak semua anggota melakukan perpanjangan pinjaman. Kemudian petugas dapat melakukan pengembalian buku harus login terlebih dahulu. Kemudian petugas dapat melakukan pencatatan denda yang mana harus login terlebih dahulu. Tapi pencatatan denda ini tidak harus dilakukan karena tidak semua orang melanggar atau terlambat mengembalikan buku tersebut. Nah, kemudian jika ini sudah selesai, silahkan disimpan. Silahkan di screenshot saja. Caranya bagaimana? Kalian bisa melakukan klik print screen atau kalian buka aplikasi di sini, klik ketikkan sniping tool seperti ini. Jika sudah silakan diklik. Kemudian klik new. Silakan ditarik seperti ini. Nah, jika sudah gambar akan muncul seperti ini, kemudian silakan disimpan, diberi nama terserah kalian. Misalkan saya tak kasih nama use case diagram perpustakaan. Nah, di sini silahkan pilih yang JPG saja. Kemudian klik simpan. Jika sudah, otomatis kita cek di picture. Di sini kita cek sudah tersimpan belum use case diagram perpustakaan kita. Nah, ternyata sudah tersimpan. Kemudian, silahkan kumpulkan tugas yang telah kalian kerjakan ini ke Google Classroom di kelas saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan, tapi jika tidak ada, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan diperhatikan. Buat use case diagram sebuah sistem informasi, silahkan membuat sendiri, tidak mengambil gambar di internet. Jadi kalian harus membuat sendiri. Kemudian, jika ketahuan tidak membuat sendiri, saya anggap nilai tugas 2 adalah kosong. Kemudian, pengumpulan nanti melalui Google Classroom yang sudah saya jelaskan tadi, file berupa gambar, jadi gambar yang tadi itu silahkan dikumpulkan. Format penulisan atau format penamaan gambar adalah 12rpl2 underscore 01 underscore agim underscore judulnya apa. Jadi gini, tadi ini dikasih nama, misalkan 12rpl2 underscore absen kalian berapa, underscore agim nama kalian, kemudian judul use case-nya apa, use case diagram perpustakaan, seperti itu. Jadi silakan file ini yang kalian kumpulkan nanti. Jika ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.